Kita mulai ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya siapa? Silakan dipimpin doa dulu ya, Nak ya. Saya absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa, Nak? Masuk semua? Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai materi, saya hanya ingin mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pertemuan ya, bahwasannya HP tidak boleh dipakai untuk keperluan yang lain. Hanya boleh dipakai untuk keperluan pembelajaran saja. Ya, Nak ya? Masih ingat? Ya, jadi sekarang yang masih pegang HP silahkan masukkan ke dalam tas semuanya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi mengenai keseimbangan ekosistem, di mana kondisi ini terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik untuk secara harmonis dan seimbang. Nah, keseimbangan ini berdampak signifikan terhadap keberlangsungan makhluk hidup, manusia dan makhluk hidup yang lain. Nah, untuk hari ini perhatikan di depan. Sudah dilihat videonya? Ya. Kira-kira video apakah yang kalian lihat? Sampah. Terus? Pencemaran. Ya, pencemaran. Pernahkah kalian menjumpai pencemaran di daerah kalian? Banyak. Di mana, Nak? Sungai. Terus? Ada lagi nggak? Pinggir jalan. Oke. Tujuan akhir pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama adalah dengan melakukan kegiatan mengamati video, diskusi kelompok, dan presentasi, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 jenis pencemaran lingkungan dengan gotong royong dan bernalar kritis. Kemudian tujuan yang kedua, dengan melakukan kegiatan mengamati video, diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik mampu mengidentifikasi 3 penyebab pencemaran lingkungan dengan gotong royong dan bernalar kritis. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan melakukan kegiatan mengamati video, diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik mampu menelaah 3 jenis pencemaran air yang terjadi pada Sungai Manggisan dengan gotong royong dan bernalar kritis. Dan tujuan yang keempat, yang terakhir, dengan melakukan kegiatan mengamati video, diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik mampu menyimpulkan 3 penyebab pencemaran air yang ada di Sungai Manggisan dengan gotong royong dan bernalar kritis. Selanjutnya, pembagian kelompok. Jadi satu kelas ini saya sudah bagi kelompok, silahkan dibaca, diingat-ingat, jangan sampai tertukar dengan temannya. Sudah? Oke.
Nah, penilaian yang akan kita lakukan hari ini ada beberapa. Yang pertama adalah penilaian presentasi kelompok. Jadi nanti pada waktu kalian presentasi itu akan saya nilai, yaitu penguasaan materinya, penyampaian materinya, ya, kerjasamanya kalian. Tuh. Kemudian penilaian yang kedua ada penilaian P5, yaitu yang pertama adalah gotong royong. Jadi pada saat kalian diskusi, saya akan nilai kerjasamanya, kemudian komunikasi untuk mencapai tujuan bersama juga saya nilai. Kemudian penilaian P5 yang kedua adalah bernalar kritis. Nanti pada saat kalian diskusi mengajukan pertanyaan, kemudian mencari gagasan, itu saya nilai juga. Kemudian ada penilaian LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi nanti hasil diskusinya dituliskan di LKPD, ya. Kemudian yang terakhir itu ada penilaian post-test. Jadi post-test ini akan kita lakukan nanti di akhir kegiatan setelah kita mempelajari materi hari ini. Selanjutnya adalah langkah pembelajaran kita hari ini, PBL. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Langkah yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Langkah yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Langkah yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sebelum ke langkah yang pertama, silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing sekarang. Diingat-ingat tadi kelompoknya, siapa saja. Langkah yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Saya akan membagikan LKPD. Oke, perhatikan. Baca dan cermati kembali tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada diskusi hari ini. Silakan dilihat di LKPD, di situ ada tujuan pembelajaran, dibaca, dicermati. Kemudian, baca dan pahami permasalahan yang terdapat pada artikel dalam LKPD. Di bawah tujuan akhir pembelajaran di situ ada artikel. Silahkan kalian baca dan pahami permasalahan yang ada pada artikel tersebut, ya. Kemudian carilah informasi dengan cara menelaah artikel, mengamati video, kemudian juga kalian bisa melakukan puzzle, ya. Budina sudah menyiapkan untuk medianya, untuk menempel gambarnya, ya. Ya. Oke, silahkan bisa dimulai. Oh, satu lagi, ada bahan ajar, kalian juga bisa lihat. Nah, link dari artikel, bahan ajar, dan juga video sudah saya kirim ke grup kelas. Silahkan bisa dikerjakan. Dicari rumusan masalah. Saatnya jam kedua dimulai. Bisa dibuka? Ini kan? Iya. Di mana ini? Yang mana? Ini. Oh, yang ini. Iya, ini yang video pencemaran, yang ini. Kalau sudah, kita lanjut ke langkah yang kedua.
Langkah yang kedua adalah mengorganisasi belajar. Jadi silahkan identifikasi atau definisikan masalah yang kalian temukan setelah memahami bacaan pada suatu artikel, video, dan juga puzzle-nya itu tadi. Kemudian definisikan masalah yang kalian temukan pada kolom yang telah disediakan. Jadi rumusan masalah yang kalian sudah temukan itu silahkan kalian tuliskan pada kolom yang ada di LKPD. Ya, ketemu kolomnya? Ya, disesuaikan. Tadi rumusan masalahnya berapa? Ada 4. Berarti pertanyaannya dibuat dari rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya 4, berarti pertanyaannya berapa? Ada nggak sih? Kan bisa. Ya, enggak dong. Ini kan jenis pencemaran air. Ya, yang betul. Iya, betul. Iya, nah. Ini nanti diisi jawabannya yang pertanyaan. Iya. Jadi ini informasi ini didapat dari masalah yang ini. Ya. Jadi ditulis aja biasa di sini. Tapi kalau pertanyaan nanti kolom jawabannya ada sendiri. Gitu. Ya. Ya, biasa seperti ini. Ya? Bisa? Oke. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Melakukan penyelidikan. Yaitu lakukan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai informasi untuk menjawab pertanyaan utama yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu tuliskan informasi apa saja yang kalian peroleh pada tabel di LKPD. Oke, tadi yang langkah kedua kalian sudah menemukan masalahnya ya. Sekarang di tabel informasi itu kalian tuliskan juga informasinya apa saja. Kemudian simpulkan hasil penyelidikan informasi yang telah kalian peroleh pada kolom yang disediakan. Kesimpulan ini berisi jawaban atau solusi atas pertanyaan yang kalian buat sebelumnya. Di langkah yang kedua tadi kalian sudah membuat pertanyaan, ya. Maka di langkah yang ketiga di bawahnya kolom informasi itu kalian tuliskan jawabannya apa. Paham nah? Oke, silahkan dikerjakan. Sudah. Berarti tinggal ini. Kayaknya pembuangannya tahu. Pembuangannya limbah. Sudah? Sudah? Sudah sesuai?
Oh, ini tar lagi. Dipahami dulu ya. sampah memang berantakan Iya. tapi aja nggak bisa diberesin. Sampahnya nanti dijadikan satu ya, Nak. Nanti dibuang di tempat sampah. Luruskan. Tuliskan Mm-mm. Kalau ini kan nanti secara umumnya. Yang belum? Oke, kita lanjut ke langkah yang keempat. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan, ya. Kemudian pada saat teman kalian presentasi di depan, silakan kelompok yang lain bisa mencatat kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh temannya di depan. Ya, di LKPD itu sudah ada kolom untuk menuliskan kesimpulan. Sudah ketemu? Oke. Adakah yang mau maju kelompoknya? Saya tunjuk ya. Oke. Kelompoknya Amel Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan. Ini kita akan menjelaskan tentang pencemaran Sungai Manggisan. Rumusan masalah pertama yaitu tentang pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Untuk masalah kedua yaitu pencemaran air disebabkan karena air terkontaminasi dengan bahan kimia, oleh mikroorganisme, oleh bahan organik, dan nutrisi tanaman. Untuk masalah yang ketiga yaitu jenis pencemaran air Sungai Manggisan, yaitu pencemaran air yang disebabkan oleh sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Masalah keempat, penyebab pencemaran Sungai Manggisan yaitu karena masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai. Untuk kolom yang kedua yaitu mendiskusikan dan membuat pertanyaan. Jenis pencemaran air pada Sungai Manggisan adalah pencemaran mikroorganisme, nutrisi tanaman, bahan anorganik, dan bahan kimia organik. Yang keempat yaitu penyebab tercemarnya Sungai Manggisan karena banyaknya sampah yang dibuang oleh masyarakat sekitar, adanya pembuangan limbah hasil pemotongan hewan seperti sapi dan ayam. Simpulan dari materi ini yaitu tentang pencemaran Sungai Manggisan karena manusia yang sering membuang sampah pada sungai. Terus yang kedua membuang limbah ke sungai. Dan ini adalah contoh dari macam-macam pencemaran. Sudah. Silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan saya, mengapa air Sungai Manggisan masuk dalam jenis pencemaran air mikroorganisme? Karena pada Sungai Manggisan juga dibuat untuk pembuangan hasil pemotongan hewan. Ada juga hewan sapi dan juga ayam sebagai tempat
pembuangan kotoran manusia. Jadi mikroorganismenya dari kotoran tadi. Oke, sudah? Sudah? Oke, sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, silakan bisa duduk. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pencemaran. Dan di sini kita membahas pencemaran air. Sebelumnya, pencemaran adalah masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan fungsinya. Oke, di sini saya memiliki 4 masalah. Yang pertama, jenis-jenis pencemaran. Yang kedua, penyebab pencemaran. Yang ketiga, jenis pencemaran air Sungai Manggisan. Yang keempat, penyebab pencemaran air Manggisan. Ini contoh gambar pencemaran lingkungan. Ada apa saja jenisnya Ada itu? jenis pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Baik, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Selain sampah, apalagi penyebab pencemaran air di Sungai Manggisan? Jawabannya adalah ada beberapa bengkel di sekitaran Sungai Manggisan. Itu juga menjadi penyebabnya karena beberapa kali saya melihat ada orang yang membuang sampah bengkel ke sungai tersebut. Bagaimana? Terima kasih. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Masuk ke langkah yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Terima kasih untuk 2 kelompok yang tadi maju ke depan. Ya, tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah termasuk jenis pencemaran air apakah Sungai Manggisan? Ya. Tadi termasuk pencemaran air apa saja? Mikroorganisme. Kemudian pencemaran nutrisi tanaman. Kemudian pencemaran bahan kimia anorganik. Kemudian ada lagi pencemaran bahan kimia organik. Kemudian tadi ada juga pertanyaan, selain sampah yang menyebabkan pencemaran di Sungai Manggisan, itu tadi ada pertanyaan apa gitu ya, selain sampah. Ternyata tadi jawabannya adalah iya, memang di sekitaran Sungai Manggisan itu ada beberapa bengkel di situ ya, yang memang sering sekali membuang sisa-sisa bengkelnya di situ. Ya, ada oli, ada apa lagi biasanya kalau bengkel? Iya. Oke, setelah itu silakan kalian jawab pertanyaan kunci yang ada di LKPD. Coba dibuka di halaman terakhir. Ketemu, Nak? Ya, silakan diisi dulu. Ketemu ya. Kalau sudah LKPD-nya dikumpulkan. Sudah? Taruh atasnya. Langsung taruh atasnya aja. Sudah? Jadi pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tersebut tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Tidak hanya akan berdampak kepada lingkungan, pencemaran dapat pula berdampak kepada manusia dan makhluk lain baik secara langsung dan tidak langsung.
Pertama adalah pencemaran air. Penyebabnya adanya sampah yang mengandung senyawa organik dan mengendang di air. Sampah jenis ini biasanya berupa sampah industri, makanan, sampah sisa rumah tangga, kotoran hewan hingga manusia. Kemudian jenis pencemaran yang kedua adalah pencemaran tanah. Penyebabnya adalah kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Kemudian jenis yang ketiga adalah pencemaran udara. Penyebabnya ini bisa pembakaran, semisal pembakaran sampah ya, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Yang keempat ada pencemaran suara. Penyebabnya adalah kebisingan dari suara kendaraan, seperti halnya suara motor, mobil, kapal laut, pesawat udara, dan suara kereta api. Kemudian jenis pencemaran air itu ada 4. Yang pertama adalah pencemaran mikroorganisme. Itu contohnya adalah bakteri yang dihasilkan dari kotoran manusia dan hewan. Kemudian jenis pencemaran air yang kedua adalah pencemaran organik nutrisi tanaman, yaitu pemakaian pupuk pada tanaman. Mungkin itu baik untuk pertumbuhan tanaman, tetapi dampaknya tidak baik untuk air, ya. Kemudian jenis pencemaran air yang ketiga itu adalah ada pencemaran bahan kimia anorganik. Di sini contohnya adalah garam, atau mungkin sisa kalian menggunakan make up terus dibuang ke sungai, itu bisa. Kemudian jenis pencemaran air yang keempat ada pencemaran bahan kimia organik. Di sini contohnya adalah deterjen, oli, bensin, minyak, dan pestisida. Ya. Nah, pencemaran air Sungai Manggisana itu termasuk dalam keempat jenis pencemaran air yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Karena tidak hanya sampah dari aktivitas rumah tangga saja yang bisa kita lihat, di situ ada limbah pembuangan hewan, ya. Kotoran hewan, ada sapi di sisi kanan, ada pemotongan ayam potong, ya. Ya, di sisi kiri sungai itu. Kemudian juga pembuangan limbah bengkel tadi. Ada juga karena memang sungai itu ini sekitarnya banyak sawah, jadi juga masuk ke pencemaran air nutrisi tanaman. Kemudian penyebab pencemaran air Sungai Manggisan. Yang pertama yang kita sebutkan tadi adalah limbah pembuangan sisa bengkelnya tadi. Kemudian banyaknya sampah yang dibuang pada sungai. Kemudian yang ketiga adalah limbah pemotongan hewan sapi. Kemudian ada ayam, dan yang paling utama adalah di sekitar Manggisan itu tidak ada tempat pembuangan sampah. Post test yuk guys, kita post test dulu ya. Bisa dijawab di belakangnya. Lima menit saja untuk post testnya. Jangan lupa namanya. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, kita bisa mengetahui tentang pencemaran, khususnya pencemaran air yang terjadi pada Sungai Manggisan. Ya, jenisnya, kemudian penyebabnya, kita jadi tahu hari ini ya. Refleksi, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Apa? Karena dari materi itu kita bisa menjaga lingkungan sekitar. Oke, ya bisa lebih menjaga lingkungan sekitar ya dari apa yang kita pelajari tadi. Kemudian apakah dengan diskusi yang kamu lakukan membantumu dalam belajar hari ini? Iya. Kenapa nak? Karena bisa bekerja sama, saling membantu, saling kerjasama, saling gotong royong ya. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Oke, cukup untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan silahkan kalian pelajari materi tentang dampak dari pencemaran lingkungan. Jangan lupa dipelajari di rumah ya nak ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.